di Jalan Nes, Bosku. Beberapa titik di Provinsi Jambi dikenal rawan kecelakaan lalu lintas, di antaranya Jalan Nes, di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sepanjang tahun ini, sudah terjadi belasan kali kecelakaan di jalan sepanjang 31 km yang menghubungkan kota Jambi dengan Kabupaten Batanghari tersebut. Jenis kecelakaan beragam, dari kendaraan terbalik, tabrakan antar kendaraan, hingga korban yang terjepit dan meninggal dunia. Sejumlah warga dan sopir travel yang kerap melintas di jalan itu menyampaikan kondisi dan titik rawan kecelakaan di Jalan Nes. Warga desa Danau Sarangelang, Kecamatan Jambi luar kota, menuturkan bahwa kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan. Dalam setahun, disebut lebih dari 10 kali insiden, baik tabrakan maupun kecelakaan tunggal. Bahkan, beberapa rumah warga pernah tertabrak kendaraan yang hilang kendali. Menurut warga, titik rawan kecelakaan berada di kawasan flyover tol hingga Musala Fatul Rahman. Jalan yang sempit dan bahu jalan yang tidak rata membuat ban kendaraan kerap keluar jalur, sehingga kendaraan oleng dan terguling saat kembali ke aspal. Waktu terjadinya kecelakaan pun tidak menentu, bisa pagi, siang, atau malam hari. Pada malam hari, kecelakaan biasanya terjadi sekitar pukul 22, sedangkan pada siang hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Warga lain menyebut, dalam setahun terakhir dirinya mengetahui sedikitnya 3 kali kecelakaan terjadi di kawasan tersebut beberapa waktu terakhir. Menurut warga itu, hampir setiap tanjakan di sepanjang jalan tersebut merupakan titik rawan. Titik terbaru berada di sekitar Musala Fatul Rahman. Penyebab utamanya adalah ukuran jalan yang kecil dan kondisi tepi jalan yang rusak. Pengendara sering saling berebut jalur yang lebih baik, hingga akhirnya terjadi tabrakan. Di kawasan Musala tersebut, kecelakaan umumnya terjadi pada malam hari, antara pukul 19 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Meski jarang terjadi kejahatan, warga menilai kawasan dekat Muara Bulian di jalur Nes termasuk paling berisiko. Mereka berharap pemerintah memperbaiki dan melebarkan jalan, karena setelah pelebaran di kawasan Simpang Citra Raya Nes, angka kecelakaan dilaporkan menurun. Bagi sopir travel, Jalan Nes merupakan jalur utama dari kota Jambi menuju Batanghari atau wilayah Jambi bagian barat. Rutenya sekitar 3 km lebih pendek dibanding jalan lintas Sumatera, sehingga waktu tempuh lebih singkat. Namun, para sopir mengakui bahwa risiko kecelakaan di jalan itu cukup tinggi. Seorang sopir travel dari Posyukur Bersaudara menuturkan bahwa kecelakaan sering terjadi, meski tidak dapat dipastikan jumlah pastinya. Ia menilai ukuran jalan yang kecil menjadi faktor utama, selain cara mengemudi pengendara. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi, Kompol Tesmi Rizal, menjelaskan bahwa meskipun tampak lurus, Jalan Nes menyimpan banyak tantangan bagi pengendara. Kondisi jalan yang sempit dengan tikungan tajam dan tanjakan, ditambah meningkatnya volume kendaraan, menjadi faktor penyebab seringnya kecelakaan di ruas tersebut. Ia mengatakan, sempitnya jalan membuat pengendara harus ekstra hati-hati ketika berpapasan. Sebagian bahkan terbiasa melipat spion agar kendaraan bisa saling melewati. Namun kebiasaan itu dinilai membahayakan karena spion merupakan perlengkapan wajib kendaraan. Selain itu, minimnya rambu lalu lintas dan penerangan jalan juga menjadi perhatian. Beberapa titik bahkan memiliki jarak pandang terbatas dan permukaan jalan berlubang. Lubang-lubang tersebut kerap membuat pengendara menghindar secara mendadak hingga melebar ke kanan, dan akhirnya bertabrakan. Tesmi Rizal menilai faktor manusia juga berpengaruh besar. Banyak pengendara yang melaju terlalu cepat di jalan sempit tersebut. Ia menegaskan bahwa di jalan seperti itu, kecepatan seharusnya dibatasi pada 40-50 km per jam, bukan sampai 80 km per jam. Ia juga mengingatkan agar pengendara lebih berhati-hati saat hujan, karena jalan menjadi licin dan mudah membuat kendaraan tergelincir keluar jalur. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, Ditlantas Polda Jambi bersama instansi terkait berencana meningkatkan patroli di jam-jam rawan serta mendorong pemerintah daerah memperlebar ruas jalan. Menurutnya, pelebaran 1 meter di setiap sisi jalan saja sudah sangat membantu. Dosen FISIP Universitas Jambi, Rio Yusri Maulana, PhD, menilai Jalan Nes bukan merupakan jalan utama, melainkan jalan alternatif yang berfungsi memecah kepadatan lalu lintas di jalan nasional. Ruasnya sempit dengan kondisi kanan-kiri berupa area perkebunan. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih jalur tersebut karena waktu tempuhnya lebih singkat. Ia berpendapat pemerintah perlu merespons dengan cepat, dengan memperlakukan Jalan Nes seperti jalan nasional. Meskipun sudah ada pelebaran di beberapa titik, Rio menilai kampanye keselamatan berkendara masih minim, termasuk kurangnya rambu lalu lintas. Untuk langkah cepat, ia menyarankan penambahan rambu peringatan di titik-titik rawan,
serta edukasi mengenai kepadatan lalu lintas agar masyarakat lebih waspada. Dalam jangka panjang, pemerintah dinilai perlu menambah ruas jalan secara konsisten dan menyediakan tempat peristirahatan. Selain itu, perusahaan di sekitar jalur tersebut juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada sopir-sopirnya agar lebih berhati-hati ketika melintas di kawasan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.